seluruhmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Putra Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Suster, ibu bapak, saudari-saudara, orang-orang beriman, dan juga anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga berkat dan rahmat Tuhan turun berlimpah-limpah atas kita semua yang saat ini hadir dan juga memberkati keluarga kita masing-masing. Amin. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pemuliaan Salib Suci atau Pesta Salib Suci. Saya ingin bertanya kepada suster, bapak ibu, saudara-saudari, hari ini sudah membuat berapa kali tanda salib? Mulai dari bangun sampai dengan detik ini, Anda sudah membuat tanda salib berapa kali? Lebih dari sekali? Iya. Tadi waktu masuk ke gereja, apakah Anda membuat tanda salib juga? Buat juga. Ya, ada yang membuat tanda salib sambil melihat, saya akan duduk di mana tempatnya. Sambil lihat ke kiri kanan, lalu berlalu, lalu mencari tempat duduk. Karena terbiasa, pokoknya kalau saya mau masuk ke gereja, saya ambil air suci, membuat tanda salib, lalu mencari tempat duduk. Ada yang juga membuat tanda salib dengan penuh penghayatan. Dia ngambil air suci, berdiri sejenak, menatap ke depan di salib yang ada di altar ini, lalu membuat dengan tenang. Kemudian mencari tempat duduk. Apapun yang kita lakukan, suasana hati kita seperti apa, tetapi ketika kita membuat tanda salib yang oleh banyak dari kita mengatakan tanda kemenangan Kristus, kita diingatkan bahwa salib menjadi sarana dan jalan keselamatan. Melalui salib itulah Tuhan Yesus menyatakan kesempurnaan kasih-Nya untuk membebaskan kita dari kuasa dosa dan untuk menyelamatkan hidup kita. Kenapa Bapak Ibu, saudara-saudari, suster, orang-orang muda disebut salib suci? Kenapa disebut salib suci? Kenapa? Apakah kita memuja sepotong kayu
yang ada di sana atau salib-salib yang ada di rumah kita masing-masing. Tentu saja bukan kayunya, tapi karena ada Yesus Kristus yang ada di sana. Fokus kita ada di sana. Maka salib itu disebut suci karena ada sosok Yesus yang ada di sana. Maka bagi orang Katolik, ciri khas salibnya itu selalu ada korpusnya. Supaya mengingatkan, di salib itu bukan Bapak ini atau Bapak itu, tapi Tuhan Yesus Kristus yang bergantung di sana. Untuk menyatakan kasih dan kebaikannya bagi dunia dan juga bagi kita. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Namun yang sering kali kita dengar di dalam hidup kita, ungkapan sehari-hari, di dalam dinamika hidup keseharian kita, salib itu seringkali dihubungkan dengan pergumulan hidup. Salib itu seringkali dihubungkan dengan persoalan hidup, sakit yang berkepanjangan, beban hidup yang berlebihan, ada penolakan, ada penindasan. Kita mengatakan bahwa itu adalah salib. Apa arti atau apa makna salib bagi kita? Ada orang yang kemudian mengatakan, sudah jalani saja hidupmu. Itu adalah salibmu. Ini adalah salibku. Seringkali kita mendengarkan ungkapan-ungkapan itu. Ada satu ungkapan dalam bahasa Latin, in cruce salus. Dalam atau pada salib ada keselamatan. Artinya, dengan memandang salib Kristus yang ada di depan altar ini, atau juga ada di rumah kita, di ruang tamu, atau juga di kamar kita, kita diingatkan akan makna kasih yang sempurna yang telah ditunjukkan Allah kepada kita untuk keselamatan hidup kita. Maka ketika kita mengatakan bahwa ini adalah salibku, itu adalah salibmu, karena ada penderitaan, karena kegagalan, karena penolakan, karena penindasan, dan karena berbagai hal, berbagai macam tantangan yang kita hadapi, saat itulah harusnya sebagai pengikut Kristus kita juga bersyukur bahwa diikut sertakan, berpartisipasi di dalam salib Kristus yang sungguh besar, penderitaan yang sungguh sehabis-habisnya. Kita hanya seujung kukunya saja, tetapi kita diikut sertakan untuk sampai pada mengalami bagaimana yang dialami oleh Yesus sendiri. Sebagaimana salib yang mengantar Yesus pada kemuliaan, kebangkitan dan kemuliaan, demikian juga kita. Dengan setia, dengan tekun, meskipun berbagai macam tantangan, berbagai macam hal yang seperti yang disebutkan tadi, sakit berkepanjangan, kegagalan, penindasan, penolakan, tetapi kita tetap teguh dan setia menjalankan hidup iman kita, maka Tuhan menjanjikan mahkota kemuliaan. Ada istilah no cross, no crown. Gak ada salib, maka gak ada kemuliaan. Gak ada kemuliaan tanpa salib. Atau kalau bahasa-bahasa orang yang usaha bahwa untuk mencapai kebahagiaan orang harus berdarah-darah, orang harus berusaha, orang harus bekerja keras, orang harus membanting tulang. Maka bagi kita juga sebagai orang Kristiani seringkali mengalami ketidakadilan di dalam hidup kita. Kalau kita memandang itu adalah salib, itu adalah sebuah pengorbanan, maka yakin dan percaya ketika kita menjalani dengan tulus, kita akan dihantar pada mahkota kemuliaan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di rumah kita, ketika memasuki ruang tamu, atau juga di dinding-dinding kamar tidur kita, ruang kerja kita, orang Katolik seringkali memandang atau memasang salib dengan korpusnya di dinding. Kita juga, tidak hanya anak muda, tapi juga banyak dari kita itu memakai kalung salib, membawa rosario atau mengenakan rosario. Kemana-mana kita bawa. Itu bukan hanya sekedar kita pakai, bukan supaya makin keren. Atau ketika orang masuk ke rumah kita melihat salib yang ada korpusnya, lalu mengatakan,
oh itu orang Katolik. Tidak hanya menyatakan identitas kita, lalu berhenti di situ. Tapi ketika memandang salib, melihat salib yang ada di rumah kita, atau ketika kita merasa mengenakan kalung salib, gelang salib, kita selalu diingatkan bahwa saya adalah pengikut Kristus yang sejati. Saya berani untuk melawan ketidakadilan. Saya berani untuk juga melakukan hal-hal yang baik dan benar di tengah masyarakat, meskipun mengalami berbagai macam hal yang tidak mengenakkan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, para suster dan orang-orang muda yang terkasih, sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus, salib sungguh menjadi tanda, sungguh menjadi jalan, sarana yang menyelamatkan kita. Harusnya kita yang telah mengalami kasih dan kebaikan Kristus, saat ini juga kita pergi keluar dari altar ke pasar. Kita mengungkapkan iman kita di sini dengan doa, dengan nyanyian. Lalu kita pergi ke pasar, di tengah masyarakat, kita wujudkan iman kita. Kita bawa kasih Kristus yang kita alami melalui salibnya itu. Lalu kita bagikan kepada mereka dengan berbagai macam latar belakang itu. Supaya kasih Kristus boleh kita nyatakan dengan cara kita masing-masing, dengan keberadaan kita, dan dengan tutur kata maupun tindak tanduk kita. Semoga melalui hari raya pemuliaan salib suci ini, kita senantiasa menjadi saksi-saksi Kristus ke tengah dunia untuk membawa kasih dan keselamatan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan kita membarui